Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 7 Mei 2024, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 22 sampai dengan 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mereka mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 5 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Parakletos. Roh Kudus adalah penghibur, dari bahasa Yunani parakletos, untuk kita manusia yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Istilah penghibur atau penolong dalam bahasa Yunani ini memiliki makna mereka yang dipanggil ke sisi orang lain yang bergagasan untuk memberi nasihat atau mendukung seseorang. Yesus menjelaskan Roh Kudus sebagai sebuah penghibur yang lain karena ia tidak lain dari Anak Allah pada kodratnya.
Keduanya adalah bagian dari Allah. Mempunyai Roh Kudus sebagai Parakletos berarti Allah sendiri yang berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya. Roh mengajarkan firman dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Ia mengingatkan kita akan apa yang telah Ia ajarkan, sehingga kita dapat bertopang pada firman-Nya di masa sukar kehidupan kita di dunia. Hidup dalam Roh Kudus. Sekelompok umat mengikuti rekoleksi di sebuah rumah retret. Mereka mengeluh ketika mengetahui bahwa air di rumah retret itu tidak mengalir. Akibatnya, suasana retret menjadi terganggu. Setelah diselidiki oleh pemilik rumah retret, ternyata masalah itu disebabkan oleh pegawai-pegawai rumah retret yang sering lupa mematikan keran air, sehingga air di bak penampungan utama cepat habis. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa air merupakan sumber daya yang penting. Kekurangan atau ketiadaan air dapat menjadi petaka bagi siapa saja. Namun, seringkali kita baru menyadari betapa pentingnya air ketika ketersediaannya semakin berkurang. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menjanjikan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Yesus sadar bahwa kepergiannya kepada Bapa akan membuat para murid merasa kesepian, kehilangan pegangan, bahkan tanpa tujuan. Ketika menghadapi banyak tantangan di masa-masa sulit, para murid akan mencari Dia bagai orang kehausan yang membutuhkan setetes air segar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan, kita tidak luput dari beban berat. Dalam hidup ini, seringkali terjadi benturan antara kenyataan yang menggoncang iman dan keyakinan kita akan Allah. Saat itulah kita sadar bahwa kita membutuhkan kekuatan lain yang mampu mengatasi segalanya, yakni Roh Kudus. Roh Kudus hadir bagaikan air yang memberikan kesegaran bagi siapapun. Roh Kudus diutus oleh Allah untuk umat manusia, dan kita secara istimewa menerima kehadirannya dengan meterai pembaptisan dan aneka sakramen gereja lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas rahmat Roh Kudus dalam diri kita. Karena hanya dengan hidup dalam dan oleh Roh Kudus, kehadiran kita dapat menjadi lebih berguna bagi sesama dimanapun kita berada. Kita menjadi jalan keluar bagi mereka yang kesulitan. Tulisan oleh Frater Adrianus Badurema Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh kurasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyelenggaraanmu pada hidupku. Engkau selalu setia mengulurkan tanganmu dalam menyelesaikan apa yang tak mampu untuk aku kerjakan. Engkau selalu membantuku di saat yang tepat, yang tak pernah aku duga. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.